Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami ya. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui Instagram kami ya. Dan baik, kita akan jawab pertanyaan dari media sosial dulu. Dan nanti kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya ya. Jadi disiapin pertanyaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustazah Lulung Mumtazan yang pertama nih. Ini dari media sosial. Pertanyaan datang dari Jalim 89, bukan Zolim, bukan ya. Jalim namanya. Zolim lagi dia. Ustazah, kan katanya semua manusia ditakdirkan udah ada jodohnya. Oh katanya. Nah gimana kalau sampai orang tersebut meninggal tapi belum ketemu dengan jodohnya itu gimana katanya. Silakan Ustazah. Baik, jazakumullah Bang Ali. Pemirsa, jadi kalau kita bertanya, katanya kita semua orang ada jodohnya, benar gak sih? Bahwa setiap yang diciptakan adalah berpasang-pasangan, laki dan perempuan, ganteng dan cantik, siang dan malam. Tapi ternyata pemirsa, belum beliau menikah, dia sudah wafat. Mana jodohnya? Nah, memang di dalam beberapa pendapat kita ini kan dalam koridor takdir. Takdir itu adalah dinding atau batas yang kita tidak bisa melampauinya. Yang penting ketika kita berusaha, gitu kan ya, maka Allah berikan. Mungkin kalau bahasanya hadisnya begini, ihris ala mayan fauka wastain billah. Ya kan? Berusahalah kepada Allah sekemampuan kita. Mungkin kita memang yang namanya sudah ta'aruf udah, ini udah ya kan. Ternyata sebelum terjadinya pernikahan kita wafat. Nah ini kan udah di luar batas nalar manusia. Nah jadi ketika kita sudah berusaha, wastain bila, minta tolong sama Allah. Nah ketika saya minta tolong, wala tak jazan, jangan bersikap lemah. Nah tiba-tiba iza asobaka syai'un, jika ditimpa sesuatu yang kita tidak suka, fala takullau. Coba kalau dari kemarin gue nikah, ya kan? Enggak keburu yang namanya meninggal nih anak aku nih. Coba kemarin begini-gini. Nah jangan katakan lau. Kenapa? Innalau tuh tahu amalah setan akan membuka perbuatan setan. Tapi katakanlah qadarullah. Yang penting ketika dia hidup siapa sih yang gak mau berjodoh ya gak sih? Siapa sih yang gak kepengen nikah? Tapi kan ada juga orang yang memang setelah wafat dia malah belum menikah. Nah bagaimana ini? Apakah takdirnya memang tidak dijodohkan? Bukan tidak dijodohkan, sudah dicatat. Tapi takdir itu bisa berubah. Karena dalam surat 13 ayat 39, yamhullah mayasya wa yusbit. Allah dapat menghapus apa-apa sesuai kehendaknya, Allah dapat menetapkan apa-apa sesuai kehendaknya. Jadi insya Allah dia akan menikah di surga nanti. Amin, amin ya robbal Alamin. Nggak dapat jodoh di dunia, dapat jodoh di akhirat. Amin. Tenang aja. Ya Allah tenang aja. Iya. Don't rich people difficult. Apa itu guru? Jangan kayak orang susah. Ya, tenang aja. Janji Allah itu hak adanya. Tapi kadang-kadang kita nanya, pengennya yang kelihatan aja kan ya. Iya. Tapi insya Allah pilihan Allah jodoh yang terbaik nanti Amin, ya. amin, Gak dapat dunia, dapat akhirat. Tapi benar guru, jangan sampai kagak nyari. Ya, Kalau kagak nyari mah tetap. emang dia yang salah Tapi ya. dalam batas-batas Iya, syariat. bener Jangan ya. keganjenan juga kalau misalnya wanita. Ya. Ya baik, dan sekarang kita lanjutkan pertanyaan dari jamaah yang udah hadir Nyok. Siapa yang menanya? Oh ini dia Umi. Namanya jangan lupa majelis talimi juga silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endang Nurdiningsih dari Geraha Taklim Citra Raya Tangerang. Masya Allah. Di sini saya mau bertanya kepada Ustadzah Lulu. Ya. Pertanyaan saya seperti ini Bu. Apa hukumnya? Oh belum. Baru ditanya. Baru mau nanya. Silakan. Iya, silakan. Silakan. Saya sudah. Kaget deh. Bercanda biar nggak tegang ya. Oke. Ya. Apa hukumnya itu membeli emas dengan cara mengkredit? Oh. Kredit, Ya. emas kredit. Ya. Siapa yang beli? Beli emas ya? Mama biasa beli. Baik. Kepada Bunda Lulu mohon penjelasannya. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beli emasnya kredit. Segram. Oh enggak. Oh, enggak. Maksudnya beli tapi dibayar kredit. Harganya berapa, dibayar berapa gitu. Boleh nggak Gur? Oke. Mohon izin para guru-guru juga Ustadz Ujai ya. Jadi kalau kita ngomongin kredit apapun barang apalagi emas memang ada berbagai macam pendapat. Di dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar ya ayat 18 dinyatakan
Alladzina yastaminal qaul fayattabi'una ahsanahu. Ketika kita ngaji, mungkin di sini bilang boleh, sini bilang nggak boleh, nanti di sini bilang riba, ini bilang nggak boleh, ini bilang boleh. Maka ketika ngaji kita dengerin aja dulu. Karena ini adalah masalahnya fikih, pasti ada aja perbedaan pendapat. Betul. Nah, fayattabi'una ahsanahu, ketika sudah dengar, ikuti mana yang paling baik. Sekarang gini, kalau kita mau ngomong nih ya, kalau misalnya ibu pengen beli emasnya kredit, menurut pendapat ulama yang A menyatakan apa? Tidak boleh. Karena apa? Karena yang namanya kita ngeridit emas dalam artian dengan uang ya, takutnya nanti harganya berubah. Misalnya harga si emas tadi 1 juta, karena kita ngeridit berubah harga tuh, berubah gramnya. Ini menurut pendapat A gitu. Jadi kalau bisa jangan karena mengandung riba. Tapi kalau menurut pendapat fatwa dinyatakan mubah. Kenapa? Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selama yang namanya antara emas dengan harganya sama, tidak nambah, tidak kurang. Pokoknya sama, itu silahkan saja. Itu disebut dengan mubah. Kalau kata surat An-Nisa begini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil. Selama memang tidak ada yang namanya penipuan atau apa, dibolehkan. Secara kan ibu, jangankan emas, panci aja dikredit sama dia. Jadi jilbab udah pada lunas belum nih? Nah, menurut Imam Hanafi memang harga kredit dengan harga cash itu berbeda karena waktu yang dipakai. Yang mudah-mudahan ya, mendingan udah deh kalau emang kagak bisa udah kagak usah make dah ya. Emas doang ya kan. Tapi memang yang haram kalau emas diganti sama perak. Jadi kalau ibu bisa yang namanya kredit tapi tidak nambah, ya udah. Boleh saja. Yang penting tarodim minkum saling redo. Wallahu alam bisawab. Iya baik, intinya satu, hidup pilihan. Kalau misalnya bisa ngumpulin, kumpulin dulu aja, jangan kredit. Iya, kumpulin aja dulu duitnya ya. Tak keburu kejual tuh emasnya. Ya, mudah-mudahan kita nggak ada yang kredit ya, beli Janganlah. cash semuanya, amin. Takutnya kita keburu meninggal, siapa yang nurusin? Itu dia. Ya. Sholawatin aja dulu, kalau misalnya belum bisa beli, jangan dipaksain. Ya. Ada yang bagus, sholawatin dulu aja, ntar rezekinya nyampe. Amin, amin, amin. Makasih Ustazah ilmunya. Afwan, ya Allah. Baik, dan mohon yang izin. selanjutnya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Baik, guruku sebelumnya masuk ke dalam pertanyaan dari media sosial, doain ya, ini guru punya pesantren, udah mau jadi pesantrennya. Ya, kalau misalnya ada yang mau bantuin, ayo buruan langsung aja kepoin Instagramnya ya, Masya Allah ya. Berkah itu ya. Baik, ini pertanyaan yang pertama nih guru, dari @rina_55. Ustadz mau tanya, seorang anak perempuan yang lahir di luar nikah, aduh. Saat menikah tapi tetap disebut pakai nasab ayah, pernikahannya sah atau enggak? Nah ini sering pernah nih ya. Ada yang nanya, silakan guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan hari ini di studio. Di studio lah. Di masjid. Kebiasaan on air di dalam ya. Iya. Nah, berbicara tentang pertanyaan itu sering tuh Bang Ali. Nah, kalau berbicara pertanyaan itu sering berarti timbul kemirisan Benar. di tengah-tengah umat Islam, kan Iya. gitu ya. Berarti kasusnya sedikit tapi banyak tuh. Dari kemarin, iya. Lah banyak kan Iya, gitu Bu ya. Iya, benar. Bu, Assalamualaikum. Salam. Masih hidup apa kagak ini? Bengong baik. Iya. Jadi kasusnya banyak ya Bang Ali ya. Satu, itu miris buat kita dan ini tugas ibu-ibu sebagai siapa? Madrasatul ula li auladiha. Sekolah pertama buat anak-anak. Bagaimana caranya menciptakan, mendidik anak-anak yang soleha. Jangan ampe tuh anak murah. Diobral baik, diobral ya. Ini jangan sampai seperti itu. Maka kebiasaan dan budaya, mohon maaf Bang Ali, yang namanya perkenalan satu sama lain dengan jalan pacaran, jauh-jauhin. Ya Bu ya? Assalamualaikum. Salam. Paham apa kagak ini? Pada mikir guru kayaknya. Jangan mikir ini. Ya, karena Iya, ini penting. Ya. Iya. Kalau udah jadi begitu repot semuanya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan itu, terus bagaimana Ustadz kalau udah kadong terjadi? Garis bawahin ya, kadong terjadi, ngerti apa kagak kadong? Terlanjur. Lanjur. Ya. Iya. Ini ngomong-ngomong emang orang mana sih, Betawi bukan ini?
Ini Tangerang. Oh Tangerang. Tangerangnya Tangerang mana? Ada yang Tangerang beda nih guru nih. Tangsel ya, ke sono ya. Iya, Tangsel sono mah belum bahasa Sunda belum ya? Udah. Belum, Iya, masih belum, Betawi ora ya. Iya bener. Apalagi Betawi ini juga ya. Nah, ibu-ibu yang sama dirahmati dan para pemirsa, kalau udah terlanjur begitu tinggal dilihat. Yang nikahin siapa? Kalau yang nikahin, mohon maaf bapak biologisnya yang udah DP duluanan. Bu, udah apa namanya? DP, tahu maksud DP? Udah ngeduluanin, nikah belum, udah dicobain. Nah, kalau dia yang nikahin nih Bang Ali nih, catat baik-baik ibu-ibu juga para pemirsa di rumah nih. Kalau misalkan dia dari akad nikah lebih 6 bulan, lebih 6 bulan, tuh anak lahir. Catatan, bapak biologisnya yang nikahin, yang tadi DP. Habis akad nikah, 6 bulan kemudian gitu ya, lewat 6 bulan. Lahir tuh anak, maka nasab daripada si anak masih ketolong. Masih ketolong. Ketolong ke siapa? Ke bapaknya. Jadi bapaknya bapak biologis sekaligus juga bapak nasab. Maka bintinya, ini kan anak perempuan tadi ceritanya. Bintinya ke bapaknya. Kalau dia nanti udah punya jodoh, maka bapaknya sah menjadi wali nikahnya. Tapi kalau misalkan dari akad nikah kurang dari 6 bulan. Nah loh, ini dia. Gitu. Maka itu nasab berpindah ke emak moyangnya. Nah lu bahasa mana tuh emak moyangnya itu, gitu ya. Alias ke ibunya. Nah kalau nasabnya udah pindah ke ibunya, hati-hati nih. Makanya yang namanya perkara zina, na'udzubillah min zalik. Babanya mati, tanahnya hektaran, rukonya ada 100, kontrakannya 1000 umpamanya. Maka anak perempuan tadi tidak berhak dapat waris. Rugi apa kagak itu? Ngerugiin siapa itu? Anak kagak tahu dosa, dibikinnya kapan, caranya bagaimana dia kagak tahu. Tahu-tahu kena imbas daripada perbuatan orang tuanya, minimal kagak dapat jatah. Apalagi urusannya urusan duit. Duit kagak kenal saudara. Assalamualaikum. Duit kenal sama saudara? Judulnya doang saudara, betul. Giliran kita lagi susah, saudara belaga PA. PA dah tuh gua kata. Betul kagak? Makanya hati-hati jangan sampai. Nah kalau misalkan kondisinya bapak biologisnya saja yang menikahi. Dan kemudian ada jarak daripada janin tersebut. Bisa jadi hak nasabnya enggak ke dia. Bagaimana yang nikahin orang bukan bapak biologisnya. Paham? Wallahu a'lam. Ya Allah udah mudah-mudahan kita nggak nyampe ke sono ya guru ya. Amin, amin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan nih pertanyaan terakhir yang pernah kita dengar ya. Amin, Ke sononya nikahnya halal, semuanya halal dan thayyib. Amin ya Allah. Anak-anak kita terjauhi dari hal-hal seperti ini ya. Amin. Kadang-kadang kalau kita tahu ilmunya jadi istidraj, nanti ujung-ujungnya jadi ujian buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita akan kasih kesempatan buat yang ada di Masjid Bimantara dulu yuk untuk bertanya. Silakan. Uduh, silakan Umi. Namanya jangan lupa ya. Seger banget ini. Masya Allah. Betawi bilang maboto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mbak Ndes. Saya dari Geraha Taklim Citra Raya Tangerang. Oh Citra Raya. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Jailani. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kita tidak boleh menato diri kita ya Pak. Karena menyakiti diri kita sendiri. Tapi terkadang ada yang menjawab kan nggak sakit. Itu bagaimana Pak hukumnya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Ini pertanyaan orang yang nyari-nyari alasan. Bener gak? Biar dia nggak terkena hukum.
Padahal mah lagi nyari selah, orang kita mau bilang. Bohong kalau misalkan dia bilang kagak sakit. Yang bener tuh nahan sakit. Assalamualaikum. Salam. Lah kan ketahuan bikinnya pakai apa. Iya, jarum. Kadang-kadang sampai berdarah, betul nggak? Iya, iya. Itu bukannya kagak sakit, nahan sakit. Lah kita yang namanya kena jarum aja nih, gitu kan ya. Terus adau, kan begitu kita. Bener. Segitu kecilnya itu jarum, adau keluar dari mulut. Tapi kenapa kita kagak nangis? Bisa nahan. Lagi sakit juga dipijit. Emang dipijitnya kagak sakit? Sakit. Apalagi kalau pakai apa sih namanya tuh yang ditusuk-tusuk. Jarumnya. Bukan jarum. Oh. Kalau misalnya. Iya kayu apa namanya istilah pijit itu. Oh iya, 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 iya. Nah refleksi. Nah ini pengalaman nih sering nih. Kalau lagi capek refleksi. Bisa aja. Hafal betul. Jadi refleksi. Sakit kagak tuh? Lah sakit. Cuman kenapa kita terusin? Nahan. Jadi orang yang kayak begitu nahan sakit. Hukumnya bagaimana Ustadz? Ya haram tetap haram. Kagak bisa haram jadi halom. Iya. Halom jadi halal nggak bisa. Gitu. Ya ini pertanyaan orang-orang yang mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang suka nyari-nyari selah biar lepas daripada hukum. Ingatlah bahwa yang namanya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti baik buat kita. Bener. Pasti baik buat kita. Jangan kita kemudian mencari cara-cara seakan-akan kita lebih pandai daripada syariat, lebih pandai daripada Allah, lebih pandai daripada Rasulullah. Jangan. Lah kalau misalkan udah kadong ya udah nggak usah pakai nyari dalil. Makanya kan kalau bilang Ustadz, biasanya pertanyaan yang banyak itu bagaimana nih Ustadz nih. Udah terlanjur saya ditato Ustadz, sah apa kagak sholat saya? Kan begitu ya? Iya. Sebab karena hukum asalnya sholat mah kagak sah. Lah cuman kalau udah cerita taubat mau bagaimana urusannya? Namanya udah taubat. Giliran kemudian dia hapus bikin sakit lagi. Kan gitu? Kalau pakai yang namanya laser kagak telapis sakit. Biayanya rada gede kan gitu ya. Makanya sekarang banyak orang yang sodako bang ngapus tato gratis pakai mobil. Iya. Betul kagak tuh? Bener. Cakep mau ngebantu pakai laser. Kenapa? Karena memang pakai laser harganya mahal. Dulu sebelum ada gitu hukumnya lihat dua. Kalau memang ibarat kata kagak sakit, biayanya mahal, punya duitnya, silahkan hapus gitu kan. Untuk menghindari daripada ketidakabsahan kita wudhu. Tapi kalau misalkan sakit, dan menyakiti diri sendiri lagi menzolimi, jangan ditambahin tuh agama bagaimana kurang cakepnya itu. Bener, jangan nambah. Betul gak? Biar kata tadinya dilarang udah kadang Allah masih sayang sama kita, lu sholat aja. Karena Nabi mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah ngelihat yang namanya apa? Niat kita, hati kita, bukan fisik ente. Mau mukanya kecoret-coret ame tato, yang namanya kupingnya udah bolong segede goa. Ada kagak tuh yang kayak begitu modelnya tuh? Ada. Ya, Iya. yang udah segede goa bolongnya, udah nggak bagus deh. Dirubah-rubah. Tapi kalau dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata orang Betawi bilang nggak apa-apa tong. Yang penting sholat, yang penting ibadah yang bener. Yang lebih parah kalau kata Ustadz Uas mah, ada yang kagak ditato, sholat kagak. Ini lebih PA dari yang betato. Paham apa paham? Paham. Jelas apa jelas? Wallahu a'lam. Bisa. Bisa. Jadi ingat almarhum Ustadz Uje. Masya Allah. Sama nih pertanyaannya nih guru. Iya. Guru saya udah tatoan, gimana saya mau tobat? Jangan ditambahin. Udah begitu jawabannya ya. Bener. Udah jangan ditambahin. Kalau ada rezeki hapus. Masya Allah. Kalau sampai ditambahin ya ente hilang udah tobatnya. Allah yarham. Masya Allah. Allah. Baik, makasih guru ilmunya. Ya, dan kalau bisa hindari komunitas yang akan mencelakakan hidup kita ya. Karena kalau kita kumpul dengan mereka 30 hari bukan mereka jadi kita tapi kita akan jadi mereka. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan lengkapi kesempurnaan hari ini dengan belajar ngaji bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.